Kakak beradik Elisa dan Kimberly Frank punya masa lalu yang berat. Mereka mengalami pelecehan dan dieksploitasi oleh orang tak bertanggung jawab ketika keduanya masih belia. Akibat trauma masa kecil tersebut, mereka bertumbuh menjadi remaja bermasalah yang kemudian terjerumus dalam dunia gelap dan narkoboy. Ibunda Elisa dan Kimberly yang merasa sangat kewalahan menghadapi kedua putrinya yang bermasalah, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan mereka kepada negara. Kakak beradik itu kemudian ditempatkan di Wakefield Children's Social Care, sebuah rumah di bawah pengelolaan Dinas Sosial Kota Wakefield yang bertugas mengurusi anak dan remaja terlantar serta bermasalah. Di sanalah Elisa dan Kimberly pertama kalinya bertemu dengan Ahmad Otak, pemuda pencari suaka asal Afgan yang juga tinggal di rumah Dinsos. Ahmad tiba di Inggris pada tahun 2007. Dia berbohong tentang usianya dengan mengaku berusia 16 tahun demi mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah Inggris. Belakangan baru terungkap, usianya saat itu sebenarnya adalah 21 tahun. Tak lama setelah saling mengenal, Ahmad dan Elisa jadian. Hubungan mereka terus berlanjut, bahkan setelah keluar dari rumah penampungan Dinsos. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya Kimberly tidak setuju kakaknya Elisa pacaran dengan Ahmad, begitu juga sahabat lama Elisa, Samantha Sykes. Keduanya mengkhawatirkan keselamatan Elisa karena Ahmad memiliki karakter yang kasar dan temperamental. Kekhawatiran mereka tidak mengada-ada, karena sejak Elisa tinggal bersama Ahmad, pemuda itu mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia mengendalikan Elisa, sangat posesif, cepat marah, dan suka main tangan. Sebagian besar pertengkaran mereka disebabkan oleh kecemburuan Ahmad, dan dalam setiap pertengkaran, Ahmad selalu main tangan. Saking posesifnya, Ahmad berusaha keras menjauhkan Elisa dari Kimberly dan Samantha, yang dinilainya punya niat buruk untuk memisahkannya dari Elisa. Kimberly dan Samantha sudah sering mengingatkan Elisa, dan mereka memintanya putus dari Ahmad, atau melaporkan kekerasan yang dilakukan pemuda itu kepada pihak berwajib. Namun Elisa memilih untuk mengabaikan saran keduanya karena terlalu takut pada Ahmad yang mengancam akan menyakiti orang-orang terdekat Elisa bila berani meninggalkannya. Agar ancamannya lebih meyakinkan, Ahmad menuliskan 12 nama orang terdekat Elisa yang akan dijadikannya sasaran, termasuk Kimberly dan Samantha. Suatu kali Elisa pernah minta putus, tetapi niat itu diurungkannya karena takut Ahmad akan menyiram air keras ke wajahnya, bahkan mengancam akan membakar habis rumah keluarganya. Ahmad sudah berniat akan menikahi Elisa, namun sebelum niatnya itu terlaksana, pada bulan Februari tahun 2012, Elisa nekat kabur ke apartemen adiknya Kimberly. Saat mengetahui hal itu, tentu saja Ahmad marah besar. Harga dirinya terluka karena Elisa telah mengkhianatinya dan meremehkan semua ancamannya selama ini. Tanpa disadari, Elisa telah menggali lubang untuk dua orang yang paling dikasihinya di dunia. 10 to 5 on Saturday morning that the police got a call from 250 miles away in Dover in Kent. A 19-year-old woman phoned the police to say she was worried about the safety of the two women in the block of flats behind me. It was later that morning that police investigated and discovered the two bodies. And a post-mortem was carried out last night, confirming that both women died of stab wounds. Pada tanggal 9 Maret tahun 2012, Ahmad mendatangi apartemen Kimberly untuk memberikan dua pilihan kepada Elisa, kembali padanya atau ancamannya akan terlaksana. Setibanya di sana, Kimberly dan Elisa mempersilahkan Ahmad masuk tanpa menyadari sebilah pisau terselip di balik pakaian pemuda itu. Ahmad segera meyakinkan Elisa untuk pulang dengan janji akan segera dinikahi. Tetapi Elisa tidak peduli lagi dan langsung menolak permintaan Ahmad. Mendengar penolakan Elisa, Ahmad yang kerasukan setan langsung mengayunkan pisaunya sebanyak 15 kali ke arah Kimberly hingga gadis malang itu kehilangan nyawa di hadapan kakaknya. Belum puas, sambil menyeringai sinis, Ahmad meludahi jasadnya. Elisa syok melihat adik kesayangannya terbaring di lantai dan hanya bisa membisu ketika tangan dan kakinya diikat dengan kabel. Sembari mengikat Elisa, mulut Ahmad tak henti menyalahkan kaburnya Elisa sebagai penyebab kematian Kimberly. Setelah itu, Ahmad memaksa Elisa menelpon Samantha untuk meminta sahabatnya itu datang ke apartemen Kimberly. Elisa tak punya pilihan selain menuruti kemauan Ahmad.
Samantha yang khawatir segera datang ke sana berniat menemui Elisa, tetapi sayang kedatangannya disambut ayunan pisau sebanyak 64 kali. Seketika Samantha tergeletak di lantai, kehilangan nyawanya tak jauh dari Kimberly. Ahmad kemudian memaksa Elisa kabur bersamanya dengan mengendarai mobil Samantha yang masih terparkir di depan, meninggalkan 2 jasad dalam apartemen yang berantakan. Ahmad mengancam agar Elisa tutup mulut bila tidak ingin jatuh korban berikutnya. Kemudian dia melajukan mobil menuju rumah kenalannya, Stephen Harrod, di wilayah Willow Grove, Wakefield. Tanpa memberikan alasan yang jelas, Ahmad meminta Stephen membantunya kabur ke Prancis. Stephen kemudian memberikan sejumlah uang, pakaian, dan alat penunjuk arah kepada Ahmad sebagai bekal di perjalanan. Beruntung bagi Elisa, setibanya di area Dover dekat perbatasan, mereka berpapasan dengan seorang imigran asal Iran bernama Bahram Bahrami. Elisa kemudian bercerita kepada Bahram bahwa Ahmad menculiknya. Bahram yang iba berinisiatif membantu membebaskan Elisa dari Ahmad. Usaha Bahram berhasil. Ditemani penolongnya, Elisa segera mendatangi kantor polisi Dover untuk melaporkan Ahmad dan semua perbuatannya. Dalam waktu singkat, pihak kepolisian sudah menangkap dan menahan Ahmad Otak dengan tuduhan pembunuhan dan penculikan. Di hadapan penyidik, Ahmad Otak mengakui semua perbuatannya, mulai dari menghabisi Kimberly dan Samantha hingga menculik Elisa. Meski demikian, dia tetap menyalahkan kaburnya Elisa sebagai pemicu aksinya yang keji. Menurutnya, Kimberly dan Samantha wajar dihabisi karena keduanya dianggap terlalu mencampuri hubungannya dengan Elisa. Persidangan Ahmad Otak dimulai pada bulan Oktober tahun 2012 di pengadilan Leeds Crown Court. Kesaksian Elisa Frank tentang perangai buruk mantan kekasihnya yang narsis selama ini membuktikan Ahmad punya kemampuan untuk melakukan semua kejahatan sadistik tersebut. Pada bulan November tahun 2012, Ahmad Otak dinyatakan bersalah atas dakwaan 2 pembunuhan serta 1 upaya penculikan dan dia dijatuhi hukuman 34 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat pada tahun 2046. Hakim menilai tindakan Ahmad Otak sangat rendah dan tidak manusiawi. Selain itu, hakim juga menuding Ahmad Otak tidak tahu terima kasih, karena kebaikan pemerintah Inggris yang memberinya suaka justru dibalas dengan kematian 2 warga Inggris yang tidak bersalah. Sementara itu, Stephen Harrod yang tanpa sadar telah membantu Ahmad Otak dalam pelariannya dijatuhi hukuman 2 tahun 9 bulan penjara. 2 lives cut short before they'd really had a chance to begin. 17-year-old Kim Frank on the left and 18-year-old Samantha Sykes on the right were found dead in this flat in Eastmoor on Saturday. Today, friends left flowers and cards on the doorstep of Kim Frank's first floor. Elisa Frank menderita trauma mendalam akibat menyaksikan langsung 2 orang paling disayanginya dihabisi dengan cara begitu sadis. Untuk menyembuhkan traumanya, serta mengenang Kimberly dan Samantha, Elisa Frank kemudian menulis sebuah buku. Sedangkan keluarga Samantha merayakan hidupnya yang singkat dengan mendirikan badan amal bernama The Samantha Sykes Foundation Trust, sebuah badan amal yang mendukung para remaja terlantar atau bermasalah mendapatkan akses pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi. Ada peribahasa kita yang mengatakan, di kandang kambing mengembik, di kandang harimau mengaum. Atau peribahasa lainnya yang berbunyi, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa-peribahasa itu menggambarkan bagaimana seorang pendatang seharusnya berperilaku sopan dan menghormati aturan serta adat dan budaya di mana mereka tinggal. Tetapi Ahmad Otak sepertinya tidak sepaham dengan peribahasa tersebut. Sebagai pendatang yang mencari perlindungan di Inggris, dia justru melakukan tindakan sadistik terhadap 2 gadis remaja dan meninggalkan trauma mendalam pada mantan kekasihnya. Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly, Indah Francisca 3161, dalam video short yang sudah pernah diunggah sebelumnya. Semoga video kali ini bisa menjawab rasa penasarannya. Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.